Salam Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita memulai kegiatan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Kami diberikan karunia kehidupan, napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami di muka bumi ini sebagai bentuk syukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segala kondisi kami. Bapa yang bertata dalam surga, kami akan esok hari merayakan hari kenaikan Yesus ke surga dengan janji kekal abadi-Mu, karena Yesus telah wafat dan bangkit dan menampakkan diri kepada kami dan naik ke surga untuk menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami umat manusia yang percaya kepadanya. Bapa yang bertata dalam surga, berkatilah kegiatan kami ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami dan bagi pewartaan kami dimanapun kami berada, supaya kami sanggup dan siap untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dan segala iman keyakinan akan Yesus Kristus yang berasal daripada-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu, setelah kita belajar tentang hak asasi manusia, kemudian kita masuk ke dalam 10 firman Allah. Berbicara tentang 10 firman Allah, berarti ini kita berbicara tentang suatu perjanjian antara Allah dan Nabi Musa, di mana Nabi Musa sebagai penyambung lidah Yahweh untuk menyampaikan amanat agung Allah kepada umat Israel, dan itu menjadi berkat bagi seluruh manusia dan menjadi semacam moral Kristiani yang dipakai hingga sekarang sebagai bentuk untuk mampu melihat baik dan benar, perbedaan antara mana yang baik dan benar, mana yang buruk dan tidak benar. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, 10 firman Allah berperanan dalam masyarakat Yahudi sama seperti Pancasila berperanan dalam masyarakat Indonesia. Jadi menurut orang Yahudi, falsafah hidupnya, 10 perintah Allah itu adalah falsafah hidupnya. Dan falsafah hidupnya itu berasal dari Allah. Nah, 10 firman Allah merupakan dasar sila dan bisa diajarkan demikian. Karena itu arti dan maksud asli perlu dipertahankan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bukan sebagai 10 perintah Allah yang sangat moralistik, individualistik seperti terkesan dalam banyak buku pelajaran agama kita sampai sekarang. Nah, jadi 10 perintah Allah itu adalah sebagai dasar sila kita bagaimana untuk hidup yang baik dan benar di muka bumi ini. Dan ini menuntun seluruh manusia sebenarnya. Dan jika manusia melihat itu sebagai suatu bentuk yang nyata, nah itu juga dipakai, diadopsi oleh moral-moral yang berkembang di budaya atau negara masing-masing dan bahkan diadopsi sebagai hukum positif. Dan itu menjadi suatu pegangan moral yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, 10 firman Allah yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat diimani sungguh oleh Bani Israel sebagai kehendak Allah. Jadi 10 perintah Allah ini sangat dipegang teguh oleh Bani Israel sebagai kehendak Allah. Jadi seseorang yang melaksanakan kehendak Allah adalah seseorang yang beriman kepada Allah. Seorang yang tidak melaksanakan kehendak Allah berarti dia tidak beriman. Ya. Nah, kalau dia sudah tidak beriman, pasti dia tidak bertakwa. Orang yang beriman belum tentu juga bertakwa. Nah, kita tahu banyak ya orang-orang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dia beriman tetapi tidak bertakwa. Karena takwa ini sesuatu hasil dari beriman yang memang harus setia untuk mengikuti Allah, mengikuti Yesus Kristus, dan mengikuti kehendak Roh Kudus. Nah, kita masuk ke sejarah 10 firman Allah.
Dalam tradisi Kristen, keyakinan dan tuntunan moral guna melindungi martabat manusia dikaitkan erat dengan kehendak Allah. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan katekese ini karena kehendak Allah, bukan karena kehendak pribadi kita. Silakan kalau bertanya kepada yang tidak mau ngikut kegiatan rohani atau ke gereja, apakah mereka bisa, ya, kalau mereka tidak mengikuti kehendak Allah, berarti mereka berdosa. Jika seseorang tidak mengikuti kehendak Allah, berarti mereka akan melaksanakan kehendak pribadi, dan kehendak pribadi itu lemah. Maka, ya, harus diyakini bahwa 10 firman Allah itu adalah keyakinan dan tuntutan moral guna melindungi martabat manusia dikaitkan erat dengan kehendak Allah. Lalu keyakinan dan tuntutan moral itu dirangkum secara padat dan menantang dalam 10 firman Tuhan. Ya. Jadi itu merupakan sesuatu, ya, tantangan-tantangan moral, ya. Jadi ada tantangan-tantangan moral itu diwartakan sebagai sabda Allah yang menuntut jawaban orang beriman. Jadi jawaban orang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu dia akan menjawab sapaan Allah itu. Nah, bunyinya, ya. Jadi sudah diintisarikan oleh gereja, lebih spesifik, ya. Yaitu 10 perintah Allah. Aku Allah Tuhanmu. Karena yang berfirman itu adalah aku Allah Tuhanmu. Luar biasa kan? Aku Allah Tuhanmu. Sudah merangkum itu. Ya. Jadi siapa Allah, siapa Tuhan itu sudah jelas. Ya, bahwa Tuhan dan Allah itu adalah, ya, sama. Aku Allah Tuhanmu. Yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Baik, itu harus dipahami dan diingat, bahkan harus hafalkan, ya, 10 perintah Allah itu. Kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Itu yang kedua. Nah, ini sudah diintisarikan oleh gereja, ya, supaya mudah dihafalkan dan menjadi moral Kristiani. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan naik saksi dusta terhadap sesamamu manusia, atau jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Kesepuluh, jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Nah, itu, ya, bunyi 10 firman Tuhan atau 10 firman Allah, 10 Commandment, ya. Pada dasarnya 10 perintah ini ditemukan dalam Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan bab 5 ayat 6 sampai 21. Jadi 2 kali dalam kitab Taurat Musa atau kitab Pentateuk itu, yaitu pada kitab Keluaran dan Ulangan. Ya. Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan bab 5 ayat 6 sampai 21. Nah, itu ditegaskan sebanyak 2 kali. Tetapi antara teks 10 perintah Allah dan teks kitab suci itu ada perbedaan yang cukup berarti, ya. Memang ada perbedaan. Rumus kitab suci yang asli jauh lebih panjang. Jadi yang asli itu jauh lebih panjang, khususnya perintah yang pertama mengenai penyembahan berhala amat ditekankan dan dirumuskan panjang lebar. Nah, jadi itu dijelaskan Musa dengan amat panjang lebar karena Musa sebagai penyambung lidah Yahweh, sebagai nabi, sebagai utusan Allah itu, ya, dia menjelaskannya panjang lebar karena memang itulah kendala manusia. Jika ingin beriman tetapi dia masih melakukan berhala-berhala, dia tidak akan sampai kepada iman itu atau kepada kepercayaan kepada Allah. Nah, jadi begitu juga perintah yang ketiga mengenai hari Tuhan, yaitu Sabat. Ya. Jadi dijelaskan dengan panjang lebar, ya, yang perintah pertama dan juga perintah yang ketiga mengenai hari Tuhan yaitu Sabat. Lalu perintah keempat mengenai orang tua dalam rumus kitab suci disertai motivasi supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, ini ada sambungannya, hormatilah ibu bapamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ini suatu harapan yang diberikan kepada bangsa Israel, jangan melawan orang tua, karena memang pada waktu itu, ya, orang-orang tua itu dianggap
bukan teladan bagi orang-orang muda, sehingga banyak orang-orang muda itu ya akhirnya melecehkan orang tua. Jadi orang tua itu dianggap sebagai hanya yang ya saluran berkat dari Allah, tetapi tidak dihormati, padahal itu adalah ya utusan Tuhan untuk ya mereproduksi atau memproduksi karya cipta Allah. Bapak-bapak yang terkasih, ya, perintah pertama sebetulnya malah merupakan dua perintah. Jadi perintah pertama itu ada dua perintah sebenarnya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Ya. Dan jangan membuat bagimu patung atau gambaran apapun. Nah, ini jelas penekanannya itu. Karena kepercayaan orang-orang di sekitar orang-orang Israel, ya, nabi-nabi, ada suku-suku yang di dekat orang Israel itu, dia melakukan hal itu. Kemudian juga apa yang terjadi dengan bangsa Mesir, ya, bangsa Israel menjadi ya murtad waktu itu, ya, menjadi tersesat karena melaksanakan kehendak bangsa Mesir. Maklum karena mereka sudah bergaul dan akhirnya ratusan tahun bergaul, dan iman mereka akan Allah itu menjadi sesat. Nah, dengan demikian sebetulnya ada 11 perintah. Perintah ke-9 dan ke-10 mengenai keinginan sesungguhnya hanya satu perintah. Nah, jadi perintah ke-9 dan perintah ke-10 itu sebenarnya hanya satu perintah. Tetapi perintah itu lebih ditekankan, ya kan, karena ada yang bersifat batinia, ada yang bersifat ya jasmania. Ya. Nah, mengenai keinginan, ya, jadi jumlahnya tetap 10. Perumusannya juga sedikit berbeda. Perintah ke-6 berbunyi jangan berzina, bukan jangan bercabul, ya. Nah, sedangkan perintah ke-8 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-9 yang menjadi satu dengan perintah ke-10 paling berbeda. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, itu ya teks aslinya. Di sini Ulangan malah berbeda dengan Keluaran. Istri disebut sebelum rumah dan ditambah ladang. Nah, ya, ada perbedaan antara Keluaran dan Ulangan, ya, di mana istri disebut sebelum rumah dan ditambah ladang. Maka tidak mengherankan bahwa baik dalam agama Yahudi maupun dalam gereja-gereja Kristen, perhitungan 10 perintah tidak sama dan rumusannya sering amat berbeda. Ya, memang tidak sama dan rumusannya sering amat berbeda. Rumusan dan urutan yang sekarang lazim dipakai di dalam gereja Katolik berasal dari Santo Agustinus. Nah, itu ya, bapak-bapak yang terkasih, jangan suka berdebat mengapa 10 perintah Allah di gereja Katolik berbeda dengan teks aslinya. Nah, itu diintisarikan atau dirumuskan, ya, itu dari bapak gereja yang namanya Agustinus. Dalam gereja Katolik itu ya Santo Agustinus. Nah, jadi itu rumusan aslinya sebenarnya, ya, itu adalah intisari atau bagaimana Santo Agustinus itu merumuskan itu supaya mudah diresapi, mudah dikenali, mudah didengar, kemudian mudah dihafal dan mudah untuk mengatur kehidupan rohani orang-orang Kristiani pada zaman Santo Agustinus. Tetap ada dasar Alkitabiahnya atau dasar biblisnya, dasar kitab sucinya, tetapi dirumuskan oleh Santo Agustinus demikian rupa supaya mampu untuk menjadi landasan moral Kristiani. Jadi itu pegangannya. Dalam kitab suci dikatakan bahwa 10 perintah ini ditulis Tuhan pada 2 loh batu. Nah, ini memang ditulis Tuhan langsung. Luar biasa ya. Jadi bukan kaleng-kaleng bahasa sekarang. Ya, bukan semacam ditulis lagi, tapi ditulis langsung oleh Allah. Ya, kita bisa ya baca di Ulangan 5 ayat 22, kemudian Ulangan 9 ayat 10, ya. Kemudian Keluaran 24 ayat 12. Ya. Jadi bisa dibuka di situ. Dengan demikian mau dinyatakan bahwa perintah-perintah ini betul-betul mengungkapkan kehendak Allah. Jadi tulisan tangan Allah betul-betul mengungkapkan kehendak Allah.
Tentu saja seperti seluruh kitab suci lainnya, perintah-perintah ini juga ditulis oleh seorang manusia. Ya jelas, tetap itu ditulis oleh seorang manusia ya. Tetapi Israel mempunyai keyakinan bahwa di dalamnya benar-benar terungkap keprihatinan Tuhan yang menghendaki umatnya ya tetap hidup dan setia padanya. Jadi keinginan 10 perintah Allah itu jelas, agar manusia itu tetap hidup dan setia padanya. Dalam 10 perintah Allah tidak hanya dirumuskan kewajiban manusia terhadap Allah, tetapi juga tuntunan terhadap sesama manusia, khususnya syarat-syarat kehidupan manusia dalam masyarakat. Dinyatakan bahwa hak-hak manusia itu serta perlindungannya merupakan kehendak Allah sendiri. Jadi kalau minggu lalu kita berbicara tentang hak asasi manusia, nah minggu ini kita berbicara bagaimana Allah melindungi hak-hak manusia itu. Serta perlindungannya merupakan kehendak Allah sendiri. Jadi Allah memberkati, menyertai dan melindungi itu dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Jadi kita yang menjadi anak-anak Allah ini selalu diberkati, selalu disertai dan selalu dilindungi. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, dan aku melindungi kamu. 10 perintah Allah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya itu adalah perlindungan terhadap manusia yang beriman kepadanya. Nah, jadi jelas di situ. Dalam kitab suci 10 perintah Allah ya atau 10 perintah Tuhan ditempatkan dalam kerangka perjanjian Israel dengan Tuhan. Dengan demikian jelas bahwa perintah-perintah ini bukanlah sembarang peraturan, melainkan ungkapan moral Israel sebagai umat Allah. 10 perintah itu suci dan menyangkut sikap hati manusia terhadap Allah. 10 perintah Allah itu bukan hanya peraturan sosial dan hukum kenegaraan, melainkan rumusan singkat, sikap dan tugas para warga umat Tuhan. Di dalamnya moral dan iman menjadi satu. Nah, jadi moral dan iman itu menjadi satu. 10 perintah sebetulnya lebih merupakan ajakan moral daripada ketetapan hukum. Ya. Jadi jelas ya. Ajakan moral daripada ketetapan hukum. Di dalamnya tidak dikatakan mana perbuatan konkret yang terlarang atau yang dituntut. 10 perintah menunjukkan pada bidang-bidang kehidupan yang di dalamnya para warga umat Allah harus bertindak menurut keyakinan iman dengan memperhatikan kepentingan manusia. Dalam 10 perintah iman dan agama merupakan bidang tempat manusia berhubungan dengan Tuhan. Nah itu jelas ya Bapak-Bapak yang terkasih. 10 perintah juga menyebutkan pelbagai bidang kehidupan tempat manusia berurusan dengan sesamanya. Bidang keluarga, bidang sosial, pengadilan, dan bidang ekonomi. Di sana diberikan asas-asas atau prinsip kehidupan moral. Setiap saat prinsip-prinsip itu harus dipikirkan kembali dan diwujudkan sesuai dengan tuntutan baru di dalam situasi dan kondisi kehidupan yang nyata. Jadi oleh karena itu 10 perintah ini sewajarnya disebut dasar firman atau dekalog. Jadi lebih dikenal dengan dasar firman atau dekalog, yang lebih merupakan sabda Tuhan yang menyapa orang berhubungan dengan kewajiban hidupnya, dan bukan perintah atau peraturan konkret. Jadi seperti itu Bapak-Bapak yang terkasih. Ya. Jadi oleh karena itu 10 perintah ini sewajarnya disebut dasar firman atau dekalog, yang lebih merupakan sabda Tuhan yang menyapa orang berhubungan dengan kewajiban hidupnya, dan bukan perintah atau peraturan konkret. Dekalog bukan norma hukum atau dasar pengadilan. Dasar firman adalah wahyu karena mau mengurahkan atau mau mengarahkan manusia kepada kebahagiaan yang sejati. Dasar firman itu adalah tindakan penyelamatan Tuhan sendiri.
Akulah Yahweh Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran 21 ayat 2, ya, sama dengan Ulangan 5 ayat 6. Keprihatinan dan kerahiman Tuhan demi kemerdekaan menjadi pegangan kehidupan manusia yang paling dasariah. Dan sikap Tuhan menjadi pedoman utama bagi semua usaha manusia. Membawa sesama keluar dari tempat perbudakan menuju kebebasan anak-anak Allah. Roma 8:21. Nah itu. Karena mengungkapkan kehendak Allah demi keselamatan, tradisi katekese memakai dasar firman bagaikan 10 perintah sebagai titik pangkal guna menguraikan iman yang harus dipercaya dan diterapkan dalam hidup. Lumen Gentium atau Lumen Gentium artikel 25. Karena dasar firman yang terkenal itu meliputi bidang-bidang kehidupan manusia secara luas dan selalu terbuka untuk diartikan dalam rangka pengalaman hidup, maka kiranya membantu kalau pandangan hidup orang Kristen diuraikan lebih rinci dengan mengikuti urutan 10 perintah Allah. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya itu harus menjadi pegangan kita. Ya. Jadi dalam belajar ilmu katekese itu dibagi sebenarnya tuh ada namanya moral dekalog, ya, ada namanya moral Kristiani 1, moral Kristiani 2. Nah, selanjutnya pembagian 10 firman Allah. Jadi kita lihat di situ. Dalam kitab suci memang dikatakan bahwa ada 10 perintah atau firman Tuhan, ya. Ulangan 4 ayat 13, kemudian Ulangan 10 ayat 4. Serta ada 2 loh batu, Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 32 ayat 15, dan Keluaran 34 ayat 1. Menurut tradisi Yahudi dan Kristiani yang amat kuno, 10 firman terbagi atas 2 loh batu itu. Pada umumnya firman ke-1, kedua, dan ketiga dijadikan satu karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan sisanya lebih berbicara mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Namun harus diperhatikan bahwa hubungan dengan sesama juga ditentukan oleh sikap manusia terhadap Allah. Di sini ada kelihatan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Ini bisa kita lihat di Markus 12, ya, ayat 28 sampai 34. Khususnya dalam firman mengenai hari Sabat, kedua hal itu jelas bercampur baur. Hari Sabat itu hari Tuhan, tetapi juga hari istirahat bagi manusia. Nah ini, dengan pembagian ini susunan masing-masing bagian belum seluruhnya jelas. Ya, tentu perintah-perintah pertama dapat dilihat sebagai dasar untuk seluruh dasar firman, tetapi sebenarnya perintah-perintah itu merupakan satu perintah saja, yakni mengenai ketaatan dan kebaktian kepada Tuhan dalam kehidupan agama. Perintah mengenai nama dan patung merupakan pengkhususan perintah dasar itu. Lain halnya dengan perintah-perintah yang menyebut aneka bidang kehidupan orang. Semua perintah itu berkenaan dengan hormat terhadap hidup manusia. Dan mengenai segala kondisi yang perlu supaya hidup manusia di bumi ini dapat berlangsung terus, mengenai keluarga dan masyarakat, mengenai hubungan dengan sesama yang dekat dan yang jauh, mengenai tata keadilan dan mengenai cara memakai tanah dan segala kekayaan dunia. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, 10 perintah Allah ini luar biasa sebenarnya. Ya. Artinya dia mengikat bangsa Yahudi, dia mengikat umat Israel atau mengikat umat Yahudi dan mengikat umat, ya, Israel baru, yaitu umat Kristen, umat Kristiani. Apapun denominasinya, ya. Ada yang berpendapat sebaliknya. Pembagian 10 firman Allah kembali kepada pembagian dalam bahasa Ibrani seperti ditemukan dalam kitab suci. Benar bahwa pembagian dari bahasa Latin berbeda. Tambah lagi firman ke-10 diubah karena memalukan istri sebagai milik suami, ya. Berkat hasil tafsiran dan teologi kitab suci dewasa ini, kita bisa mempertahankan pembagian asli. 5 firman pertama menyangkut nama dan hak Allah, sedangkan 5 firman kedua menyangkut harkat dan hak asasi manusia. Jadi dibagi 2, 5 firman pertama menyangkut nama dan hak Allah, sedangkan 5 firman kedua menyangkut harkat dan hak asasi manusia. Ya. Jadi kita bisa lihat tuh 10 firman Allah, dasar sila kemerdekaan. Jadi firman-Mu, ya, adalah, ya,
kebebasan, ya kan? Ya. Sabdamu adalah kemerdekaan, kan begitu. Jadi firmanmu atau sabdamu adalah kemerdekaan, hukummu adalah kebebasan. Jadi itulah yang harus dipahami, ya. Jadi dulu pernah saya membuat moto itu, ya kan? Sabdamu adalah kemerdekaan, ya kan? Hukummu adalah kebebasan. Jadi 10 firman Tuhan itu memerdekakan manusia dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjadi pribadi yang taat dan setia dan melakukan sesuatu yang baik dan benar, usaha dan pelayanan yang baik dan benar, dan menjadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, coba kita lihat pembagiannya. Hak Allah. Hak Allah itu adalah firman pertama dan sampai firman kelima. Ya, hak Allah. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, Allah yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya, Allah yang Maha Kudus. Ya. Jadi seperti itu. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Allah yang Maha Agung. Nah, jadi itu. Ada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung. Jadi perintah 1 dan 2 itu nanti ya dikelompokkan menjadi satu perintah oleh Santo Agustinus karena itu memang satu rangkaian Maha Esa dan Maha Kudus itu. Ya. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan, Allah Sang Penebus. Nah, jadi itu ya. Jadi dikelompokkan itu ada Allah yang Maha Esa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kemudian Allah yang Maha Kudus, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Ya. Kemudian Allah yang Maha Agung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Kita menyebut nama Tuhan itu dalam doa kan, Allah yang Maha Agung. Ya, kita menyebut juga Allah yang Maha Esa dalam doa-doa kita kan. Dan kita menyebut Allah yang Maha Kudus. Berikutnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan, Allah Sang Penebus. Nah, itu. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan, Allah Sang Penebus. Siapa yang menebus umat manusia? Ya Allah. Dari dahulu, ya kan, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang menebus manusia. Ya, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa dan akibat dosa itu adalah maut, Allah lah yang menebus ya kesalahan manusia itu dengan ya meletakkan mereka di dunia ini. Ya memang mereka tidak bisa lagi masuk ke Taman Eden. Kan syaratnya hanya satu. Jika kamu makan buah tentang yang baik dan jahat ini, ya kan, kamu akan mati. Nah, tetapi penebusan yang dilakukan Allah itu luar biasa. Allah tidak membinasakan manusia sebagai pilihan utamanya untuk menempati Taman Eden atau Taman Firdaus, tetapi justru memberikan ya kan kesempatan untuk manusia itu bertobat. Ya, walaupun ya harus ada persyaratan yang harus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri karena manusia itulah yang mengingkari janjinya. Ya. Karena ingin sama seperti Allah. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, Allah Maha Setia. Nah, itu dia. Jadi seseorang yang setia itu pasti menghormati ayah dan ibunya. Kalau orang suka ngelawan mama bapaknya, suka memaki mama bapaknya, ya tidak mungkin setia dengan Allah. Percaya atau tidak silakan dibuktikan oleh kita masing-masing. Jadi sebagai orang Kristiani itu gampang. Kalau misalnya dia mengutuki bapaknya, lalu menyumpahi ibunya, ya kan? Berarti dia tidak akan setia dengan Allah. Ya. Beberapa waktu dulu kan Pak Agus bertanya, bagaimana kita mengetahui kalau kita itu setia terhadap Allah? Bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam diri kita? Ya kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, ya berarti tidak melakukan kehendak Roh Kudus. Roh Kudus tidak tinggal dalam diri kita. Bagaimana kita tahu kalau kita setia? Ya kalau kita tidak menghormati ayah ibu kita, ya bagaimana kita bisa menyebut Allah itu Maha Setia? Jadi kalau kita tidak menghormati ayah dan ibu kita, ya kita tidak akan bisa menghormati Allah yang Maha Setia itu. Makanya kita berdosa berat. Ya jelas ya Bapak-Bapak yang terkasih, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah Sang Penebus, Allah Maha Setia. Nah itu sebagai suatu ya
eksegese yang disampaikan gereja kepada kita. Eksegese itu tafsiran, ya, sebagai katekese, pengajaran bagi kita. Ya, jangan sampai kita ini, ya, yang sudah menjadi pengikut Kristus, orang tua kita belum jadi pengikut Kristus, kalau kita kutuki, ya kan, justru kita harus mendoakan orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena Allah Maha Setia. Ya. Allah itu Esa, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap akal budimu, ya, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, jelas. Allah itu Esa, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, jadi kita harus mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, walaupun dalam kondisi apapun. Berikutnya, ya, 10 firman Allah dan sila kemerdekaan. Tadi kita udah lihat hak Allah. Sekarang hak manusia. Yang pertama, jangan membunuh, hak hidup. Sama seperti pertanyaan Pak Agus minggu lalu, ya. Bagaimana dengan membunuh atau hukuman, ya kan? Dengan menghabisi nyawa orang, ya. Jelas. Itu bertentangan dengan dasar sila kemerdekaan atau 10 firman Allah itu, ya. Jadi hukuman mati itu ya melanggar 10 perintah Allah. Kalau sebagai orang Kristiani melanggar 10 perintah Allah, ya berdosa. Oh, itu untuk menyelamatkan manusia lain. Ya, itu memang, ya, ada namanya yang terbaik dari yang terjelek, yaitu susah. Ya, memang putusan-putusan itu. Makanya jangan disamakan antara hukum negara dengan hukum moral atau hukum Allah ini. Karena pasti akan bertentangan beberapa hal. Ya, kalau kesepakatannya untuk menghukum orang jahat seperti itu di negaranya, ya pastilah bertentangan dengan 10 firman Allah. Tetapi kalau negaranya sifatnya kayak negara komunis, ya kan, yang namanya negara komunis ini kan sebenarnya dia ingin mengatur sistem politik negaranya, ya. Jadi orang itu kan seakan-akan dia bertindak bijaksana dengan kebengisan. Ya, tidak bisa. Kalau kebengisan itu adalah sesuatu yang berasal dari si jahat. Mana mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Ya kan? Tindakan yang buruk ya pasti menghasilkan hasil yang buruk. Yang sebagai orang Kristiani ya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi itu harus dipahami. Berikutnya, yang kedua, jangan berzina, hak perkawinan atau keluarga. Nah, ini. Jadi kalau Anda sudah menjadi suami istri, ya Anda harus setia. Itulah hak perkawinan atau keluarga. Orang yang tidak setia ya keluarganya ya berantakan, rusak. Apalagi merusak keluarga orang. Anda bukan menjadi berkat, menjadi kutukan. Anda dikuasai si jahat, si hawa nafsu, ya kan, si iblis, si dunia. Tidak ada urusan. Bapak-bapak sudah kawin gereja, lalu bapak misalnya menceraikan istri, kemudian kawin dengan perempuan lain, jelas itu. Makanya Yesus katakan kamu sesat. Musa menuliskan surat cerai untuk kamu karena ketegaran tengkukmu, keras kepala, mau berdalil kan. Dalam 10 firman Allah yang sudah disampaikan ini tidak seperti itu. Kamu sesat. Jadi bapak-bapak jangan suka bermain dengan teori perkawinan ya. Oh, alasannya boleh bercerai karena dia tak punya, dia mandul. Oh, tidak bisa. Ya. Memang ada gereja memberikan kesempatan orang untuk anulasi pembatalan perkawinan. Karena perkawinan ini bukan dasar cinta atas dasar paksaan. Kalau di Eropa dulu, ya, karena dia pejabat negara atau orang kerajaan,
Jadi seorang rakyat jelata atau perempuan jelata, bahkan lelaki jelata itu harus boleh menerima sakramen perkawinan dengan paksaan. Banyaknya terjadi dengan kaum wanita, kaum perempuan. Jadi kalau misalnya dia tidak kawin dengan si A, ya kan, lalu nanti dia, orang tuanya ditembak lah, disiksa, dihukum, atau harus membayar hutang orang tuanya. Tidak bisa. Makanya gereja memberikan kesempatan. Karena apa? Gereja melihat kemerdekaan hak asasi manusia itu. Nah, jadi harus dipahami beda ya. Perceraian itu tidak boleh, tetapi pembatalan perkawinan itu bisa kalau perkawinan itu cacat kesepakatan nikah namanya. Nah ini kan itu. Tetapi kan kejadiannya banyak cacat kesepakatan nikah menghasilkan keturunan. Nah akhirnya dipilih lagi, ya kan? Ya itu tadi. Tetapi ketika sudah menerima sakramen perkawinan, ya itu udah jelas diikat dengan jangan berzina. Jadi kalau melakukan perzinahan dengan orang lain, ya itu sudah dosa berat. Ya. 3 dosa berat kan: membunuh, ya, berzina, dan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang, ya, tidak mampu untuk bertobat kembali, ya. Tetapi ya sudah tidak bertobat, dia justru, ya kan, yang sudah dibaptis, malah dia justru menghujat Roh Kudus itu yang telah memberikan rahmat baginya. Jelas ya, Bapak-bapak yang terkasih. Berikutnya yang ketiga, jangan mencuri. Ya, manusia nih. Hak kemerdekaan atau kebebasan. Ya. Jadi kalau ada barang orang, Anda memindahkan barang orang, misalnya, itu mencuri namanya. Menggunakan barang orang tanpa izin itu mencuri. Ya, barang ya, sifatnya benda. Ya kan? Memindahkan uang di kocek celana kita, yaitu mencuri. Jangan lagi ada dalil lah. Ya kan? Klepto, tidak sengaja, ya, klepto. Awal dari klepto itu kan karena kebiasaan. Kalau udah jadi karakter klepto, ya susah. Tahu klepto ya? Misalnya minjam pulpen orang, tiba-tiba masuk pulpen di kantong. Ah, itu dianggap biasa. Padahal itu sudah mencuri. Ya kan? Minta mangga orang, udah makan 3 buah tanpa izin, minta lagi, malah bilang orang pelit. Nah itu pernah terjadi tuh, ya. Itulah orang dengan gangguan. Karena kalau sudah mencuri ini bisa menjadi gangguan, ya, kambuhan ya. Nah kalau tidak dilawan ya sulit. Dimulai dari ketidakjujuran sebenarnya. Berikutnya yang keempat, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap atau tentang sesamamu. Nah ini, menyebarkan berita hoax, ya kan, bersaksi dusta di pengadilan apalagi, ya kan, orang tidak berbuat dibilang berbuat, ya kan. Jadi seperti itu ya. Tetapi di pengadilan ya dilihat fakta di persidangan, didasarkan dengan alat bukti, ya kan. Bisa jadi orang yang tidak bersalah tidak mencuri, lalu dikatakan mencuri karena fakta-fakta di persidangan membuktikan itu. Ya memang itulah berbeda antara hukum manusia dengan hukum Tuhan. Hukum manusia berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, ya. Tetapi ingat, pengadilan akhirat itu pengadilan terakhir, ya tidak seperti itu. Tidak bisa Anda melakukan yang namanya, ya kan, kasih pledoi atau pembelaan lagi, ya kan. Udah meninggal, ya, diputus oleh Yesus Kristus, ya kan, tinggal pilih 2 planet, ya kan. Kalau suci, planet surga. Kalau kurang suci, masih ada kesempatan api penyucian, ya, karena dia sudah beriman. Tetapi kalau dia memang betul-betul tidak mau bertobat, bahkan menghujat Roh Kudus, melakukan pelanggaran yang sangat berat, ya, ya dia menghukum dirinya sendiri untuk tidak berjumpa dengan Allah. Planet neraka namanya, kan begitu. Jadi 2 planet yang ditinggali manusia setelah nanti meninggalkan dunia yang panah ini, ya 2 itu, ya kan. Ya pilihan ada di tangan kita sebenarnya.
Tetapi Allah ya tetap menyelamatkan kita dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Nah, berikutnya jangan menginginkan rumah sesama atau apapun yang dipunyai sesamamu, hak milik. Nah, ini sekarang ini kan hak milik. Dulu waktu adik-beradik, ini tanah untuk abangmu, ini tanah untuk adikmu. Nah, gara-gara kita serakah mungkin kita kapling, sertifikatkan. Nah, itu bahkan jelas jangan memindahkan patok tanah, itu kan dia jelas tuh sebenarnya. Itu tadi hak milik orang. Memang tanah milik Tuhan, tetapi ya kan ada negara yang mengatur itu. Kemudian ada misalnya orang tua memberikan ya tanah atau memberikan warisan, ya digugat di pengadilan. Ya memang menurut hukum memang punya dia, tetapi kan orang tua sudah membagikan itu amanat. Ya karena tadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Perkataan ayah dan ibu itu menjadi sakti. Makanya mesti tertulis. Kalau tak tertulis pun sakti juga sebenarnya. Lalulah direbut rumah besarnya, disertifikatkan. Ya kalau Anda seperti itu sebagai orang Kristen, ya siap-siaplah. Ya kan? Siap-siap kan diadili di pengadilan terakhir kan. Ya mungkin apa yang Anda miliki tidak menjadi berkat, justru menjadi kutukan bagi Anda. Nah itu harus dipahami ya Bapak-Bapak yang terkasih. Ya, jadi kalau barang-barang milik orang ya silakan dikembalikan. Apalagi barang keluarga. Ya kan, nah ini sering terjadi sehingga tidak terjadi namanya sukacita atau komunikasi. Allah itu Esa, kasihnilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah jadi seperti itu. Nah jadi itu sudah jelas, sudah diatur. Kalau kita menjadi umat Kristiani yang baik dan benar, mengikuti 10 perintah Allah ini, pastilah kita akan ya menuntun. Ya. Jadi kita akan dituntun dan kita menuntun orang untuk selalu berada ya pada jalan Tuhan. Dengan bantuan siapa? Bantuan Roh Kudus. Nah, jadi itu bisa membeda-bedakan. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang tidak salah, ya sulit. Ya. Demikian pembagian mengikuti kitab suci yang juga dipakai oleh gereja reformasi, ya kan? Nah, gereja-gereja denominasi ya menggunakan ya kan pembagian seperti ini. Ya tidak masalah. Ya kan, mengapa harus dipertentangkan? Toh esensinya sama, barang yang sama. Ini kadang saya ketawa misalnya, berdebat tentang doa Bapa kami. Yang betul tuh, berilah kami makanan yang secukupnya. Ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan give me food and bread. Tapi di Indonesia kan rezeki. Ya ikutilah aturan gereja. Ya kan? Gereja Katolik ya mengartikannya karena memang diberikan hak untuk itu. Didebatkan ya bagi yang Kristen ya bagi yang Kristen Katolik ya doa Bapa kami versi Katolik, bagi yang memang dia gereja denominasi lain ya silakan pakai gereja doa Bapa kami versi kitab suci atau versi ini ya kan. Kalau misalnya give me food and bread, berilah kami makanan dan roti, kan susah juga. Yang betul berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, ya rotinya mana? Jadi kalau saling berdebat begitu bukan esensi. Yang diinginkan Tuhan Allah adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kan begitu. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus berbicara tentang gereja ya pasti berdasarkan kitab suci, tradisi gereja, berdasarkan magisterium gereja. Ya kan? Bapak-bapak gereja bisa merumuskan itu dia berdasarkan atas tradisi gereja, ya kan? Ada namanya magisterium gereja, ajaran gereja. Nah, dalam gereja Katolik ada konsili-konsilinya. Ya, ada yang hanya mengikuti konsili Yerusalem silakan, ada yang mengikuti konsili Trento silakan, ada yang sampai terus mengikuti sampai konsili terakhir, konsili Vatikan kedua ya. Itulah dia gereja Katolik. Ya kan, dalam ritus Roma atau ritus Latin. Ada juga yang hanya sampai pada konsili Vatikan I ya silakan. Karena hak privilege itu atau hak kepemimpinan itu diberikan kepada Petrus dan terus penggantinya para paus itu. Nah, itu harus dipahami ya. Isinya kembali kepada maksud asli dan hal ini sangat relevan dengan situasi di Indonesia.
Dalam arti ini, dasar firman berbicara mengenai nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Dasar firman itu diwahyukan sebagai undang-undang dasar umat Allah. Jadi kita punya undang-undang dasar umat Allah itu. Ya. Berdasarkan dasar firman itu, hubungan antar sesama bukanlah soal sosiologi atau politik semata-mata. Menurut dasar firman, sesama manusia itu saudara dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan. Makanya Paus Fransiskus itu kan, yang dokumen bersama dengan imam besar, ya kan, Mesir itu, ya kan, imam besar Kairo itu kan, bersaudara dalam manusia. Ya kan? Kita ini kan saudara dalam Tuhan. Ya kan? Tetapi orang itu mengartikan nama Tuhan berbeda-beda. Ya, memang ada juga yang mempertentangkan beda Tuhannya. Ya, kalau memang beda Tuhannya, ya bagaimana manusia itu diciptakan? Mungkin sesat pikirannya, silahkan. Ya. Hubungan dengan Tuhan menentukan relasi dengan sesama. Jadi jelas, kalau hubungan dengan Tuhan menentukan relasi dengan sesama. Jadi kalau ada orang yang ingin membunuh sesama, itu sebenarnya relasi dengan Tuhannya tidak baik, walaupun rajin beribadah, rajin sembahyang, ya, rajin kebaktian. Ya. Jadi